Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Raihanah SAG. Saya mengajar di SMP Negeri 32 Banjarmasin. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. Nomor peserta 67153000228. NIM saya 2204011313004. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 12 Januari 2023. Demikian, saya memohon bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani ataupun rohani dan kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Nah, untuk membaca doa, ibu beri tangan kepada anak laki-laki ya yang memiliki membaca doa. Rihan, silakan kepada Rihan untuk membaca doa. Tangannya ditandakkan ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih kepada anak ibu yang telah membaca doa tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang berkah ya. Juga menjadi anak yang soleh dan solih. Baik, ibu mengabsen dulu ya kehadiran kalian. Ahmad Daudi tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ya. Ahmad Yanwar Iqbal. Ahmad Abdullah Zikri. Abdijah. Arba Hayati. Arbania. Emeda. Fatima. Fitri. Fitria Hamida. MJ. Nah, anak-anak ibu semua, mungkin kalian masih ingat ya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kalian masih ingat tidak materi pembelajaran kita kemarin? Masih ingat? Apa coba? Haji dan umrah. Haji dan umrah. Nah, alhamdulillah masih ingat ya haji dan umrah. Nah, apa saja yang kalian ingat tentang haji dan syarat jika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah? Coba sebutkan materi yang kemarin. Lihat. Ayo diingat materi yang kemarin. Satu katanya beragama Islam. Dua, Bali. Tiga, mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci dalam keadaan sehat. Ya. Kemudian apa lagi? Merdeka. Apa lagi? Lupa ya. Ya nanti dibaca lagi kalau lupa ya. Gak bisa ditanya kalau lupa. Nah sekarang
anak-anak ibu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang toleransi. Ya, toleransi. Adakah di antara kalian yang sudah membaca buku atau mengetahui tentang toleransi itu? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, apa sih yang disebut dengan toleransi? Pengertian toleransi? Silahkan angkat tangan yang bisa menjawab. Silahkan. Ya, kamu ya. Ya, silahkan. Suatu sikap saling menghormati dan menghargai kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam hidup yang lain. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan? Anissa? Oh iya, katanya tadi apa? Kita bisa bertoleransi dengan siapa saja walaupun kita berbeda latar belakang, suku, bangsa, kulit ya, warna kulit dan ras. Tapi kita selalu saling menghargai ya dan menghormati sesama manusia ya, dalam ada batasan-batasannya juga. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan? Anak laki-lakinya? Yuk, Randi bisa menjawab? Marhama? Sedangkan kata toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh, yaitu sikap menghormati dan menghargai seseorang untuk menjalankan hak-haknya. Ya, tepuk tangan untuk Marhama. Terima kasih ya, kalian sebelum kita mempelajari tapi sudah tahu walaupun hanya sebagian kecilnya. Nah, untuk nanti kita melanjutkan materi yang lebih lagi ya. Sebelum ibu memutar video pembelajaran di sini ya nak ya. Bisa dibaca? Baik. Adapun ya tujuan pembelajaran ibu hari ini di sini nanti ibu suruh kalian peserta didik dapat menelaah pengertian toleransi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuktikan cara yang tergabung di dalam toleransi dengan benar. Cut dulu Pak, ada salah. Adapun tujuan pembelajaran ibu ya pada hari ini yaitu peserta didik dapat menelaah pengertian toleransi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuktikan yang terkandung ya dalam surah Al-Hujurat itu apa saja dengan benar ya, ayat boleh menjelaskan seperti apa. Kemudian peserta didik dapat menguraikan isi hadis tentang toleransi dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat melafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Nah, pada hari ini ya, ibu akan menjelaskan tentang pengertian toleransi ya. Nah, sebelum kalian menyimak video pembelajaran hari ini ya, ibu akan menjelaskan tentang pengertian toleransi sebagaimana yang sudah ibu paparkan di atas. Tadi kalian sudah menyebutkan ya sebagian kecil bahwa pengertian toleransi di sini adalah berasal dari bahasa Latin, artinya toleran ya. Nah, yang artinya sabar, menahan diri ya. Kemudian toleransi juga berarti suatu sikap untuk saling hormat, menghormati dan menghargai ya sesama ya, baik itu dalam suatu kelompok atau jenis ras, suku atau ras, warna kulit ya, sebagaimana di sini di dalam ruang lingkup di masyarakat kita yang sekarang
toleransi ini semestinya kita dapat saling menghormati dan mampu bekerja sama dengan orang lain meskipun kita berbeda pendapat atau pemikiran. Nah, ataupun juga latar belakang. Nah, sedangkan kata toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Ya, tasamuh yaitu sikap saling menghormati dan menghargai seseorang untuk menjalankan hak-haknya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan toleransi seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita akan menyimak video pembelajaran Ibu ya. Kemudian kalian amati video pembelajarannya. Kemudian nanti kita membagi kelompok. Nah, setelah ini sebelum menyimak, Ibu bagi dulu kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan kalian membagi kelompok kalian masing-masing. Ya, yang sudah dibagikan. Silakan. Kita. Mempresentasikan apa saja yang bisa kalian ambil dari video di atas. Silakan ya. Lihat ya video pembelajaran, nanti kalian bisa menyimak ya. Nanti kalian setelah kalian amati, kalian simak, kemudian nanti kalian diskusikan di kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekanti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silakan amati gambar berikut ini. Terkait toleransi dan menghargai perbedaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13 mengandung pesan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Terkait toleransi dan menghargai perbedaan, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Nah, anak-anak semua, silahkan kalian setelah kalian mengamati tadi, kalian akan mendiskusikan apa saja yang terkandung di dalam materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, setelah itu nanti kalian menyampaikannya ke depan kelas. Silakan kelompoknya, silakan bekerja sama, ya. Dari kertas kalau kerja yang sudah dibagikan tadi, silakan Ibu beri waktu paling lama 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Setelah itu kalian menyampaikannya ke depan ya, untuk mewakili dari tempat kelompok ini. Nanti akan ada yang mewakili menyampaikan, presentasikannya di depan kelas kita. Ya, silakan. Ya, silakan. Sini, kelompok sini, sudah siap? Sudah? Sudah? Ya, sudah ada yang silakan kepada siswa yang sudah siap untuk menyampaikan materi yang sudah kalian amati tadi. Kamu silakan menyampaikan materi di depan kelas, ya. Sudah siap? Ya, silakan kelompok marhamah.
yang sudah Ibu videokan tadi. Kata toleran berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerable, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Dengan bertoleran, semestinya kita dapat saling menghormati dan mampu bekerja sama dengan orang lain meski berbeda latar belakangnya. Sedangkan kata toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu, yaitu sikap menghormati dan menghargai seseorang untuk menjalankan haknya. Sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah ataupun kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kelompok yang lain silakan untuk mewakilkan kelompok Nisa atau kelompok ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hadis toleransi. Toleransi sudah dijelaskan oleh kawan kita Marhamah. Jadi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Ya, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Jadi toleransi, jangan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita itu semua sama di mata Allah. Yang membedakan kita adalah kebersihan hatinya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah ada yang menjelaskan tentang pengertian toleransi dan juga hadisnya sudah disampaikan. Nah, sekarang siapa yang hafal tentang ayat ya surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang toleransi? Silakan ke depan. Ada yang sudah bisa? Ya. Yuk, Amisa. Masih belum hafal? Ya nanti ya. Nanti Ibu suruh Ibu jelaskan dulu ayat yang berbunyi yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya apa? Hai orang-orang, hai manusia, ya sesungguhnya aku menciptakan kalian dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk saling mengenal suku satu dengan suku yang lain, ya, dan saling menghormati, seperti itu, ya. Jadi kita dianjurkan kita tidak harus membedakan, misalnya dia suku putih, warna kulit putih dan warna kulit hitam, tidak. Tapi Allah memandang, yang Allah pandang adalah takwa. Nah, takwa itu seperti apa? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya dia warnanya kulitnya putih tapi dia taat kepada Allah. Nah, misalnya dia badannya pendek atau suku yang beda dengan orang yang suku apa misalnya negro atau sebagainya, tidak membedakan bahasanya bahasa apa, tidak Allah membedakan, tapi yang Allah yang membedakannya itu hanyalah
takwa, makanya kita disuruh untuk saling menghormati dan menghargai sesama ya, dalam batasan tertentu. Ada batasan-batasannya juga. Dari segi mana kita harus menghargai orang, menghormati dan menghargai. Misalnya beda agama. Nah, ada di situ batasannya. Misalnya boleh tidak? Ibu bertanya ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang beda agama, kita mengucapkan salam. Ada yang bisa menjawabkan? Tadi sudah dipaparkan di video. Boleh tidak? Ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang bukan muslim, assalamualaikum. Nah, dia atau kita yang mengucapkan atau dia yang mengucapkan? Apa jawabannya? Misalnya dia yang mengucapkan salam dengan kita ya. Menjawab. Ada yang bisa? Silakan. Abdijah. Ayo. Mengucapkan waalaikum. Ya, mengucapkan waalaikum saja. Kada boleh waalaikumsalam, tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bolehkah kita jika orang yang beda agama itu melaksanakan ibadah, kita juga ikut melaksanakan ibadah? Katakan mereka. Silahkan menjawab. Tidak boleh ya. Alasannya? Alasannya? Yang jelas semuanya. Jangan malu ya, jangan malu. Berbeda agama. Ya, satu beda agama. Kemudian Dan berbeda tempat. ya, beda tempat. Apalagi? Silakan boleh aja, pendapatnya apa aja boleh. Dibetulkan ya, nanti kalau misalnya salah kita betulkan. Apalagi? Beda keyakinan. Apalagi? Yang melarang kita untuk apalagi? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran sahabat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, wa agamamu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya, pintar, tepuk tangan. Ada yang mendengar tadi suaranya kedengaran nggak? Nah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sangat jelas sekali ya. Kita boleh menghargai, boleh melempar pertanyaan. Silakan. Kelompok sana, kelompok Anissa, silakan yang bertanya. Nanti kelompok sini boleh ada yang bisa menjawabkan. Ya, atau kelompok sini bisa menambahkan jawaban. Kita sharing, saling berbagi ilmu ya pada hari ini. Silakan anak ibu. Anissa, silakan. Bagaimana cara membiasakan perilaku toleransi? Nah, bagaimana membiasakan cara perilaku toleransi katanya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kelompoknya ini. Silakan, angkat tangan, berdiri. Atau kelompok lihan. Nah, silakan lihat. Ayo cepat. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, silakan. Cara membiasakan perilaku toleransi yaitu 1. Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. 2. Bergaul dengan semua teman meskipun berbeda agama. 3. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk mengerjakan ibadahnya. 4. Menumbuhkan sikap empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. 5. Meningkatkan kerjasama dalam hal kebaikan dengan orang lain tanpa membandingkan perbedaan dengan mereka. 6. Tidak mengganggu ketenangan orang lain. 7. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Boleh dengan yang lain lagi untuk menambahkan kelompok yang lain. Yuk lihat silakan. Tidak bersikap sombong kepada orang lain. Ya, kemudian apa lagi? Menyukai teman Suka membantu kesusahan orang lain. Apa lagi? Tidak menghina dan mengejek-ejekkan. Tidak menghina dan menjelek-jelekan.
perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan teman pun, jika ada mempunyai teman yang tidak mampu, ya kita saling menghargainya, walaupun dia tidak memiliki kelebihan, tapi kita saling menghargai mereka. Ya, jangan dikira orang yang kita anggap tidak bisa dia tidak bisa atau menghinanya, jangan. Jadi kita saling menghormati dan menghargai. Misalnya kawan yang tampil, silakan ke depan. Seperti apa dia tampil, kita hargai kemampuannya. Walaupun dia memiliki sedikit kemampuan, kita untuk menghargainya supaya kalau kita pengen dihargai, maka hargai dulu orang lain. Dan jika kita ingin dihormati orang, hormati diri orang lain dulu, baru kita dihormati orang. Seperti itu, saling ketergantungan, karena kita adalah makhluk sosial yang hidup selalu berdampingan yang antara satu dengan yang lain. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, kemudian karena kita hidup di Indonesia ya, Indonesia ini banyak suku ragamnya ya. Ada suku Dayak, ada suku Madura, ada apa lagi? Jawa, ada apa lagi? Batak, apa lagi? Sunda, apa lagi? Betawi dan sebagainya. Tetapi kita dalam kesatuan. Ya, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Iya. Ya, sudah. Terima kasih, lihat. Adakah lagi di antara kalian yang bisa membacakannya dengan tartil ke depan? Silakan. Yuk. Ya. Suaranya yang keras ya. Ya, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah tadi teman-temannya sudah membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, seperti itu nanti kalian baca lagi dengan tartil di rumah ya. Pelan-pelan ya, kali ini belum dihafal, minggu depan kita ibu suruh kalian untuk menghafal ke depan ya. Nah, sekarang di sini ada batasan lagi ya. Tadi masih belum dijelasin batasan toleransi beragama yang antara pemeluk dengan pemeluk yang lain ya. Di sini kaum muslimin dilarang untuk mengucapkan assalamualaikum, salam kepada non-muslim. Juga sebaliknya ya, apabila kita diberi salam oleh orang yang muslim, maka kita wajib tidak hadis ya. Silakan. Anak laki-lakinya sudah siap? Sudah. Silakan Abdijah. Ya, sudah. Ya, berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Yang kandungannya salah satunya. Hadis di atas menjelaskan bahwa wujud fisik manusia tidak menjadi penentu kebaikan yang ada pada dirinya, tetapi penentu kebaikan adalah ketakwaan kepada Allah. Kaitan dengan toleransi, kita tidak boleh mencela atau menganggap buruk orang yang fisiknya berbeda dengan kita, karena bisa jadi derajat ketakwaannya di sisi Allah lebih mulia dari kita.
Mencela wujud fisik seseorang sama artinya mencela Allah yang telah menganugerahkan fisik tersebut kepadanya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, tugas kita adalah bersikap toleransi dan menghargai segala perbedaan yang ada. Sekian dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita selalu bertoleransi, selalu menghargai sesama teman, ya, walaupun fisiknya punya kekurangan, tapi kita saling menghargai dan menghormati, dan kita tidak boleh mencela. Yang Allah pandang bukan fisiknya, tapi hatinya dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, sekarang ada yang masih ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, sudah pahamkah kalian? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, dari kesimpulan tadi materi yang kita sampaikan hari ini, ayo kita bersama-sama menyimpulkan materi. Yang pertama adalah pengertian toleransi, ya, menjelaskan tentang pengertian toleransi. Kemudian yang kedua, ya, surah Al-Quran surah Al-Hujurat sudah menjelaskan tentang toleransi, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kemudian yang ketiga, yang bisa, ya, yang jelas soalnya hadis yang menjelaskan perbedaan, ya. Nah, menghargai toleransi dan menghormati perbedaan, ya, menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, cara membiasakan toleransi, ya. Apa saja tadi? Minta ulang, sebutkan cara membiasakan toleransi. Yuk, si Anissa, yang keras suaranya. Kesimpulan dari tadi materi kita. Untuk menghormati pendapat yang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. 2. Bergaul dengan teman-teman meskipun berbeda agama. 3. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk mengerjakan ibadahnya. 4. Menunjukkan sikap empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Iya, terima kasih Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama tadi toleransi, yang kedua hadis menjelaskan juga tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu tentang menghargai, ya, menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita, seperti itu, walaupun kita tidak setuju, tapi kita harus berlapang dada untuk menghargainya, karena suatu perbedaan itu adalah suatu keindahan yang memunculkan kesempurnaan, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara, ya, bertoleransi, membiasakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita laksanakan agar terjadinya kehidupan damai, tentram, ya, saling terwujudnya Indonesia, ya, bertoleransi dan menghargai perbedaan walaupun beda suku, ras, dan agama, ya, seperti itu. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah minggu depan Ibu berikan tugas kalian untuk menghafal surah Al-Hujurat ayat 13, yang kemudian membaca hadis, ya, tentang toleransi tadi ke depan kelas. Terima kasih ucapkan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.